Para pemirsa rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali maraknya penyimpangan. Ini sudah menjamur sepertinya. Maka sudah semestinya kita harus memahami akidah yang benar. Mana yang benar dan mana yang menyimpang, kita harus paham. Karena ini adalah prinsip dan masalah usuliyah. Tidak boleh kita main-main dengan masalah usuliyah. Kan tetapi sebagian dari kita masih merasa sulit bagaimana cara menghadapi atau bagaimana cara keluar dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Maka di sini ada penanggulangannya yang harus kita perhatikan. Karena memang penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Karena akidah yang benar merupakan pendorong utama bagi amal yang bermanfaat. Jadi tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa. Bagi siapa? Yang bagi persangkaan dan keraguan yang mereka ada-adakan. Yang kemudian lama-kelamaan dari prasangka dan keraguan-raguan yang mungkin mereka pendam semakin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap ajaran Islam, terhadap jalan kehidupan yang bahagia dan benar. Maka selanjutnya para jamaah a'azzani Allah, hidupnya akan terasa sempit bagi orang-orang yang sedang menjalani akidah yang menyimpang dan orang-orang yang terus berprasangka buruk terhadap yang benar. Hidupnya dapat dipastikan akan merasa sempit. Lalu ia ingin terbebas nanti dari kesempitan tersebut dengan cara mengakhiri hidupnya. Kan ini adalah sebuah keburukan. Ini mudarat. Walaupun dengan cara bunuh diri, itu sudah sangat dosa besar. Mengakhiri hidup mereka. Kenapa? Karena penatnya mereka terhadap kehidupan yang sempit. Kok bisa terjadi? Lantaran mereka mengidap tentang akidah yang sesat. Akidah yang menyimpang. Maka hal ini sebagaimana yang terjadi banyak orang yang telah kehilangan hidayah dan akidah yang benar. Allah cabut hidayah yang benar darinya. Maka kaum muslimin dimanapun Anda berada, masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi. Apa itu masyarakat bahimi? Masyarakat bahimi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, adalah masyarakat hewaniyah yang tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Itu mereka disebut dengan masyarakat bahimiyah atau hewaniyah. Meskipun mereka bergelimang materi, tetapi hal itu justru sering menyeret mereka pada kehancuran. Sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat kafir. Karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan pengarahan dalam penggunaannya. Ada dalam istilah fikih itu apa? Pengelolaan harta yang benar. Agar harta kita ini semakin dikumpulkan, tidak malah semakin nambah dosa, semakin nambah keburukan. Karena setiap harta itu ada haknya. Itu dipelajari dalam Islam, dalam bab fikih. Dan tentunya tidak ada pemberian arahan terhadap mereka. Bagaimana arahan yang benarnya? Kecuali apa? Mereka benar-benar mencari ilmu dan akan diberikan dengan ilmu itu arahan-arahan yang benar bagaimana cara mengelola harta yang benar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dapat bisa membuka Al-Qur'an pada surah Al-Mu'minun ayat 51.
Allah Subhanahu wa taala di sana berkata, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Wahai rasul-rasul, kata Allah, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik-baik, wa'malu shalihah, dan kerjakanlah amal saleh. Di dalam ayat lain juga dikatakan oleh Allah dalam Quran surat Saba ayat 10 sampai 13. Allah mengatakan, "Wa laqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid." Dan sesungguhnya kata Allah, telah kami berikan kepada Dawud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Itu kata Allah. Ani'mal sabighati wa qaddir fis sardi. Kata Allah, maka buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Itu kata Allah. Inni bima ta'maluna basir. Kata Allah, sesungguhnya aku melihat apa yang engkau kerjakan. Wali Sulaiman ar-raiha huduha syahrun wa rawahuha syahrun. Wa asalna lahu ainal qitr. Wa minal jinni may ya'mal baina yadayhi bi'idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir. Dan untuk Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tundukkan angin baginya, yang menjalankannya juga Sulaiman pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja untuknya di bawah kekuasaan Sulaiman dengan izin Allah. Maka barang siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepada mereka azab neraka yang apinya menyala-nyala. Itu kata Allah. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, dan piring-piring yang besar, seperti kolam dan periuk yang telah ditetapkan olehnya. Maka bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Itu kata Allah di dalam Quran surat Saba ayat 10 sampai 13. Maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan materi, tidak boleh. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat perusak. Seperti yang terjadi di negara-negara kafir, yang mereka memiliki materi banyak, melimpah, tetapi tidak memiliki akidah yang benar. Makanya di dalam menyikapi atau solusi adanya penyimpangan di tengah-tengah kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ngaji, menuntut ilmu. Hadiri kajian-kajian Sunnah. Dakwah-dakwah Sunnah oleh ustaz-ustaz kita. Hadiri kajian Ustaz Firanda Andirja. Hadiri kajian Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Hadiri Ustaz Abu Yahya Badrus Salam. Hadiri satu ustaz yang berkompeten dalam ilmunya, yang berdakwah di atas sunnah. Hadir, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu apa? Menghilangkan kebodohan.
Dengan ilmu akan terlihat mana akidah-akidah batil dan mana akidah-akidah benar. Tapi faktanya di tengah-tengah masyarakat ini kebalik malah. Mereka banyak berbicara tentang akidah. Ya, ini sering terjadi. Terkadang saya melihatnya, saya mendengarnya. Banyak orang semuanya boleh berkata tentang akidah dengan pendapat-pendapat mereka masing-masing. Tapi sejatinya omongan-omongan mereka itu tidak berlandasan dengan ilmu. Mereka masih awam. Tapi mereka mengambil pendapat tentang akidah-akidah mereka yang diyakini. Mereka tidak tahu bagaimana mengambil akidah yang benar. Terlebih-lebih sudah mereka tidak mengetahui bagaimana mengambil akidah yang benar, mereka sulit untuk diajak mengaji. Mereka lupa bahwa ilmulah yang akan membawa mereka pada penerangan akidah. Bahwa ilmulah yang akan membawa mereka dari hidayah yang Allah akan beri. Maka para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tuntutlah ilmu dengan ustaz-ustaz yang mendakwahkan dakwah salafus saleh. Tuntutlah ilmu. Dan di dalam mengambil ilmu kita harus melihat siapa ustaznya. Jangan sampai dalam mengambil akidah kita berguru kepada ustaz yang subhat, ustaz yang menyelisih sunnah. Itu bahaya. Kenapa? Iman menjadi pertaruhannya. Keyakinan i'tiqadiyah menjadi pertaruhannya. Di pembahasan lalu kita telah bahas, apabila akidah kita keliru, amaliyah bisa jadi keliru. Karena baik amaliyah dan buruknya amaliyah tergantung akidah i'tiqadiyah seseorang. Maka para pemirsa jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita harus cermat. Kita harus hati-hati tentang subhat dan fitnah. Apalagi di tengah-tengah akhir zaman. Penuh banyak fitnah dan subhat. Kita harus mengaji dengan ilmu yang benar. Dan mengaji itu bukan gengsi-gengsian, bukan. Bukan gaya-gayaan. Dan bukan banyak-banyakan pengikut, bukan. Ngaji itu apa? Cari ilmu yang benar. Untuk membuang kebodohan benak fikir kita. Itu ilmu. Jadi apa? Cari ilmu yang baik dan benar. Agar kita senantiasa diberikan jalan. Kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu apa? Mereka orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Siapa? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka lah Taifatul Mansurah, Firqatul Najiyah, Ashabul Hadis, Ashabul Athar. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan berdakwah dengan lurus. Tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurang. Karena berkata tentang agama, berkata tentang dalil. Tidak boleh kita berbicara tanpa dalil dalam agama. Agama ini luas. Allah telah letakkan dalam agama ini apa? Sanad, dalil. Sebagai hujah yang nyata untuk kita. Jadi para dai mendakwahkan agama dengan apa? Dalil, bukan ra'yu, bukan pendapat. Bukan qila wa qal, bukan. Tapi apa? Qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.